Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kumis. Gimana kabarnya malam Jumat ini? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Balik lagi bersama saya Owik di podcast Kumis, Kupas Mistis, acara yang membahas tentang hal-hal mistis di sekitar kita. Dan tema kita malam hari ini adalah ajian pelet ampuh semar mesem. Ini hubungannya sama pelet sama pengasihan nih. Dan saat ini telah hadir di studio kita tamu kita yang istimewa, yaitu seorang para psikolog dan konsultan spiritual. Mari kita sambut Madam Louise. Madam Louise, apa kabar? Iya, alhamdulillah baik Mas, ketemu lagi nih. Makin glowing aja nih, makin muda apa? Ada ilmu awet muda atau gimana? Oh, ada, Oh, kan ada. pakar aura. Oh gitu. Makasih nih udah bisa hadir lagi di Kumis ya. Nggih, sama-sama. Madam lagi sibuk apa? Kalau diintip dari medsosnya kan kayaknya main golf nih. Mau Iya, jadi lagi. profesional apa gimana nih Madam? Enggak lah, karena ya apa ya, di kalangan masyarakat dukun itu kan sebuah labeling underestimate yang kalau misalnya dukun itu sesuatu yang gimana gitu. Kan orang kalau ketemu dukun kayaknya takut, Takut. gitu. Takut dibacain Madam. Biasanya orang kan begitu mikirnya. Karena kan dalam pandangan masyarakat seorang dukun itu kan serem gitu. Jadi emang dari dulu pengen main golf, baru sekarang kesampaian karena memang ada waktu dan ada beberapa klien juga yang ngajakin. Jadi ya supaya masyarakat itu kalau misalnya bertemu dukun nggak takut. Biasa aja ya. Iya, kan dukun ternyata ada yang modern juga loh, main golf lagi gitu. Iya benar. Kok Berarti tahu? kan ada tim di sini untuk riset Madam. Madam sebelum masuk ke pembahasan nih, boleh Iya, nggak? Kan Madam bisa lah nerawang sedikit gitu. Di tahun 2025 ini alam politik sama ekonomi negara kita tuh gimana kira-kira? Kebenaran emang ya, aku untuk tahun di 2025 ini agak mengurangi tentang terawang-terawangan, makanya banyak yang nanya, "Madam kok gak ada di beberapa stasiun untuk terawangan?" Kayak gitu. Memang aku nggak terlalu untuk 2025 ini, tapi ya nggak apa-apa, aku ada sedikit lah. Sebenarnya boleh, untuk 2025 banyak teman-teman yang kayak misalnya meramalkan akan terjadi gunung meletus kayak gitu. Ya aku pribadi kalau secara batin itu di 2025 ini tidak mengarah ke gunung meletus sih Mas. Lebih ke arah air. Karena sebenarnya kalau untuk kita secara batin itu penguasa api itu kan lebih ke arah Pulau Jawa, Jawa Timur. Nah, kalau penguasa air itu lebih ke arah Jawa Barat. Makanya nanti buat pemirsa yang memang tinggal di daerah Jawa Barat itu yang dekat dengan aliran-aliran sungai, yang rentan dengan kayak misalnya banjir, itu lebih berhati-hati. Karena memang di 2025 ini akan sangat banyak tragedi dan eksiden itu lebih ke arah air dan di Jawa Barat. Nah, Jawa Barat itu kan berhubungan dengan Pelabuhan Ratu. Nah, pasti kita tahulah siapa penguasa untuk elemen air di pantai selatan itu. Jadi bukan, kalau ke arah gunung meletus itu tahun kemarin udah lewat. Jadi lebih ke arah air, banjir, bandang, kayak gitu sih di 2025. Tapi yang ke Jawa Barat ya khususnya. Berarti ada hubungannya nih sama Madam pakai ijo-ijo nih kayaknya. Oh, enggak juga. Oh, enggak juga. Saya jarang sekali pakai ijo-ijo. Nah, kebenaran aku punya baju ijo. Nah, hari ini aku pengen pakai ijo. Aku jarang banget pakai ijo sebenarnya. Gitu. Nah, kalau dari segi public figure nih Madam, biasanya kayak ya artis-artis kawin cerai lah, kawin sama cerai itu siapa gitu kali. Iya. Nah, Banyak sebenarnya atau gimana 2025? 2025 juga akan banyak fenomena perceraian karena untuk teman-teman yang mengerti tentang ilmu astrologi mengetahui bahwasanya kan ada bentar lagi nih tanggal 16 kalau nggak salah ada planet yang sejajar, juga perpindahan daripada planet Pluto itu sendiri ke Aquarius. Jadi perpindahan planet pun membawa dampak kepada manusia ke bumi. Dampaknya apa? Emosional. Makanya setiap manusia lahir itu kan zodiaknya karakternya berbeda-beda Mas. Itu berhubungan dengan planet. Nah, jadi kalau ditanyakan 2025 nanti public figure yang bercerai akan banyak banget. Jadi lebih banyak perceraian daripada pernikahannya nanti kayak gitu. Iya. Ada spill nama Madam? Kayaknya aku kasih nama N deh depannya. Oke. Iya, akan ada perceraian dan juga
Mungkin di tahun-tahun kemarin ya hidupnya lebih senang, tapi nanti ya di 2025 ini akan terbuka babak baru, tapi ya nggak mau juga diaminkan karena terkadang kalau misalnya saya mengatakan inisialnya misalnya misalnya N, masyarakat mengaminkan maka itu menjadi sebuah kolektif energi gitu. Oh, jadi ini ya apa? Jadi ya sekilas Sekilas aja aja. udah kayak gitu. Kalau misalnya kan saya ngatakan begini kan orang langsung oh si ini. Nah, itu diaminkan itu menjadi sebuah kolektif energi dan itu malah makin akan terjadi gitu. Jadi ya doa yang terbaik supaya nantinya kadang-kadang kalau misalnya kita menceritakan seseorang akan mendapatkan satu prahara itu nggak nyaman juga kan gitu. Kalau positifnya nih, Madam. Apa nih kalau terawangan positif di 2025 apa nih kira-kira? Ya, itu tadi artis akan banyak yang bercerai, akan Hmm. banyak topeng-topeng yang terbuka, itu sih yang kita terkaget-kaget gitu aja sih. Banyak hal-hal yang mungkin nanti terbuka, topeng-topeng artis itu banyak banget gitu. Terus banyak krisis ekonomi bahkan di kalangan artis sendiri. Oh, Di masyarakat Indonesia lebih berhemat-hemat uang ya buat teman-teman yang menonton. Jadi kalau misalnya mau buka usaha jangan buka usaha dulu karena apa namanya nggak bagus lah gitu. Kalau mau buka usaha itu lebih nanti mungkin di bulan 7 ke atas gitu. Kalau oh. sekarang pasti yang buka-buka usaha sekarang itu ya bakal nanti nggak berhasil lah walaupun sebenarnya kan Allah yang menentukan ya Mm-mm. tapi kita percaya bahwasanya ada elemen feng shui dan segala macam itu berperan dalam setiap usaha kita. Jadi kalau bisa ada uang disimpan dulu deh, nggak usah boros-boros karena next ini ke depan krisis ekonomi masih makin parah ke depannya. Oke, oke. Madam, lagi-lagi nih kita kan bahas seputar ilmu pelet nih Iya, ya. Pelet atau pengasihan lah. kemarin jaran goyang ya. Jalan goyang. Nih, kali ini kita bahas semar mesem. Iya, Boleh tahu nggak sih sejarahnya tuh apa? Apa itu semar mesem? Nah, kalau kita lihat sejarah, sebenarnya sih belum ada manuskrip ataupun kitab yang memang menuliskan maksudnya secara detail Semar Mesem ini mulainya sejak kapan. Jadi lebih kita meranah urutnya itu tentang si Semar ini adanya sejak kapan kan kayak gitu. Iya. Sejak zaman Majapahit ya. Jadi sebenarnya kalau di buku Babat Tanah Jawa juga udah ada memang Semar Mesem ini. Tetapi kalau kita runut dari namanya Semar, Semar adalah beliau seorang tokoh di keyakinan orang Jawa lah katakan. Beliau juga diyakini sebagai pamomong di Nusantara ini. Bahkan Semar itu juga diyakini sebagai rajanya alam goib Oh gitu. gitu. Jadi ketika mendengar nama Semar aja sebenarnya kan daya kekuatannya itu udah ada gitu. Nah, mesem itu sendiri kan senyum. Oh iya. Kayak senyum. Jadi kan dalam keilmuan Semar Mesem ini sebenarnya pada saat merapalkan mantranya itu memang ada senyum, Mas. Kita kudu senyum dan ketika kita pengen misalnya menggait seseorang, jadi Semar Mesem itu dari senyuman energinya gitu. Terus kalau misal ditanyakan dari mana asalnya Ya, gitu. berarti dari tanah Jawa dong ini. Iya, tapi lebih banyak berkembangnya itu sebenarnya dari Melayu di Kelantan sana Semar Mesem ini termasuk ini juga masyhur gitu. juga keilmuannya gitu. Cuma dulunya sebenarnya Semar Mesem ini bukan untuk ilmu pengasihan sebenarnya Mas. Jadi kalau zaman dulu orang-orang kalau misalnya ngebabat alas hutan ya kan, biasanya kan harus yang jawara-jawara, Iya. kesatria. Jadi ada ajian yang dinamakan itu Semar Gede. Nah, ada lagi Semar Kuning ya. Nah, jadi itu kekuatannya sebenarnya kalau mau itu lebih kuat Semar Kuning, Semar Gede daripada Semar Mesem sendiri gitu. Oh gitu. Iya, jadi kalau Semar Gede itu kalau zaman dulu kan orang mau babat alas hutan itu kan banyak makhluk-makhluk goibnya. Iya biasanya. Jadi para jawara orang-orang sakti dulu dia memakai mantra atau mantro itu dia mengakses energinya si Semar supaya siapapun kamu yang berada di hutan ini saya dengan kekuatan Semar maka minggir semua gitu. Makanya dulu ada ajian Semar Gede. Nah, lama-lama karena memang ajian Semar ini adalah untuk karisma, berkembanglah ilmu-ilmu di Nusantara ini menjadi Semar Mesem dan bahkan ada nanti
kayak apa namanya benda-bendanya gitu. Iya, iya, iya. Terus saya suka kalau lagi jalan-jalan ke pedagang-pedagang yang di pinggir jalan tuh yang suka jual-jual barang antik tuh ada Iya, tuh. Itu yang bener itu keris-keris ada tuh. kecil. Maksudnya ini Semar Mesem nih. Itu bener bisa dipakai atau gimana tuh madam? Sebenarnya begini, banyak sih yang kalangan oknum-oknum tertentu ya yang menjual gitu kan sebenarnya kan keris kecil itu cundrik ya, namanya cundrik itu kan banyak dijual di online juga banyak ya kan. Nah, tapi kan itu banyak oknum-oknum akhirnya terjadi penipuan kan jadinya. Sebenarnya nggak semua juga dia sakti ya kan, nggak semua sakti juga gitu. Nah, kalau ditanyakan maksudnya Mas itu bener nggak hanya dengan sebuah keris kecil ini bisa untuk melet seseorang gitu Iya, ya iya kan? kayak gitu. Nah sebenarnya bukan masalah itu benar, tergantung empunya siapa. Kan Oh, kalau pembuatan itu kan harus pakai empu. Tetapi sekarang banyak yang dijual itu udah banyak yang bohongan Mas. Karena kan ngebuat satu benda kayak keris-keris kecil atau cundrik itu supaya kelihatan kayak tua kan ada caranya Mas. Ada cairan tertentu, cundriknya direndam, nanti kelihatan kayaknya tua. oh gitu. Gitu banyak ya. Jadi itu memang banyak dijual di online juga oleh oknum tertentu gitu. Tetapi kalau misalnya kesaktiannya itu tergantung dari amalannya. Karena kan pada saat pengisian itu kan ada amalannya, ada rapalannya, ada tirakatnya, ada ritualnya, ada mantronya gitu. Berarti Jadi prosesnya panjang lah ya. iya ada dari proses nggak langsung dibeli langsung beli aja jadi udah gitu nggak ya. juga gitu. Tapi banyak yang bilang nih Semar Mesem ini masuknya ke ilmu hitam nih madam. Itu gimana tuh? Jadi gini, sebuah stigma ya jatuhnya jadi dalam pandangan masyarakat, jaran goyang, semar mesem kan sebenarnya dikatakan itu kayaknya kan itu ilmu hitam. Jadi begini, kenapa itu dikatakan ilmu hitam? Sebenarnya bukan ilmunya yang hitam. Sama kayak misalnya kita golok nih. Golok. Golok itu dipakai buat motong sayur ya jadi bagus. Kalau misalnya buat bunuh orang ya nggak bagus. Tergantung penggunaannya. si pemakainya, si pengamalnya. Terus yang kedua kebanyakan semar mesem ini dipakai kalau orang cinta ditolak, dukun bertindak. Nah, kan suka kayak gitu. Orang memakai semar mesem ini kebanyakan orang-orang yang patah hati, yang cintanya ditolak, yang dendam, yang sakit hati. Pasti dah misalnya kalau ada klien misalnya, "Madam, saya mau pakai ajian jaran goyang atau semar mesem," misal. Pasti ditanyakan kenapa memakai ajian ini atau pengen diisi ya kan. Cinta saya ditolak, saya sakit hati. Nah, pasti kayak gitu. Makannya Iya. akhirnya jadi ilmu hitam Hitam. gitu. Padahal sebenarnya bukan ilmu hitam, tetapi karena si pengamalnya banyak yang emang memakai amalan ini karena dendam. Nah, itu sih sebenarnya. Oke. Tapi yang bisa ditanganin sama ilmu semar mesem ini kan katanya bukan hanya percintaan Oh, atau iya. pengasihan kan? Iya, Buat kehidupan sehari-hari contohnya kayak gimana tuh madam? bisa. Karena kan dia untuk karisma. Jadi ketika misalnya coba saya tersenyum sama Mas, ya kan nih senyum nih. Iya. Saya udah amalin nih semar mesemnya gitu. Kan bukan hanya kepada personality ya kan, bisa just for all, bisa buat umum juga. Misal kalau misalnya kayak di kantor gitu, supaya misalnya disenangin bos atau terkadang saya pernah ada yang konsultasi ke saya itu nggak dapat kerjaan, nggak dapat jodoh, pas mau pakai ajian semar mesem ini malah bingung mau pilih jodoh yang mana, kerja yang mana kayak gitu. Jadi kepengasihan kan jatuhnya. Pengasihan ya berarti ya. Nah kalau semar mesem tuh sering dikaitkan sama jaran goyang itu gimana? Bedanya apa? Sebenarnya sama-sama ilmu untuk menarik orang lain gitu. Cuma kalau pengasihan di semar mesem ini pedagang-pedagang juga banyak yang make Mas. Oh gitu. Kayak kan ngelayanin gitu. Pedagang-pedagang di pasar banyak yang make ajian semar mesem. Karena kan segitu orang ngelayanin jadi orang balik lagi. Kalau jaran goyang itu memang banyak dipakai untuk
percintaan gitu. Pelet lah ya. Pelet untuk birahi. Nah, di situ agak perbedaannya. Jadi kalau jaran goyang itu udah pasti pelet. Nah, tapi kalau si semar mesem ini pengasihan sih dia. Pengasihan, asihan lah gitu. Jadi misalnya Mas dagang atau Mas pengen pekerjaan yang bagus. Intinya kan dia ke karisma. Jadi senyum, makanya kan namanya ada mesemnya kan gitu. Jadi senyuman membawa maut gitu loh. Mas sekali disenyumin nggak bisa pulang masnya gitu. Tapi lebih ganas mana nih kalau itu kekuatannya tuh, maksudnya semar mesem atau jaran goyang itu? Kalau menurut saya sih kalau untuk birahi ya ganasan jaran goyang. Kalau birahi. Tapi kalau untuk umum lebih ganas si semar mesem ini sendiri. Tetapi semua keilmuan itu masing-masing punya sih Mas. Punya daya sendiri-sendiri, punya kekuatan sendiri-sendiri kayak gitu. Nah, dari tadi kan kita bahas fungsinya tuh Madam. Sekarang kalau si penggunanya nih menggunakan semar mesem, ada nggak sih efeknya buat si penggunanya gitu? Semua ilmu itu sebenarnya ada efeknya Mas gitu. Nah, efek buat si pengguna ada, efek buat si target juga ada. Nah, kalau misalnya semar mesem ini saya sarankan sih ini kan termasuk ilmu yang berbahaya juga gitu. Jadi nggak boleh dipakai main-main. Kalau bisa, kalau melakukan keilmuan semar mesem ini memang untuk menggait seseorang, ya disarankan harus dinikahin tuh orangnya gitu. Kalau nggak dinikahin, ya nanti akan berbalik ke diri sendiri gitu. Ngeri ya, maksudnya nanti itu ada karma ke diri sendiri atau ke keturunan. Ada apesnya juga ke kita gitu. Intinya tidak boleh dipakai main-main. Nah, terus yang kedua, kadang-kadang suka gini Mas, ketika pertama datang ke saya nih ya kan, pengen mendapatkan satu keilmuan semar mesem. Awalnya kan dia bilang sakit hati, pengen mendapatkan pasangan. Nah, ternyata sesudah kesini keenakan kan karena didemenin banyak cewek kan. Akhirnya ya begitu, jadi lelaki buaya kayak gitu. Tapi itu kemakan badan sendiri nantinya. Biasanya orang yang mengamalkan itu nggak sadar ya akan bisa kena penyakit tiba-tiba, apes tiba-tiba, akan banyak apa ya, bala lah gitu. Kayak orang kena sengkolo gitu ujungnya gitu. Kalau digunakan buat yang Iya, karena awal-awalnya satu keilmuan itu kan dia sakit hati karena misalnya atau diselingkuhin atau pacarnya diambil orang. Nah, awal-awalnya pasti dia ngambil keilmuan itu untuk satu orang, tetapi sesudah kesini dia malah keenakan kan, merasa waduh banyak yang demen nih sama saya, ya udah akhirnya ya jadi lelaki buaya darat. Itu sih kadang banyak yang kebablasan biasanya. Berarti intinya ketika ada orang datang ke Madam gitu untuk, Madam saya mau ilmu semar mesem gitu, itu ada juga yang untuk ngelepas dong berarti? Ada. Kan kalau misalnya gini nih, udah dapat pasangan, dia bilang, Madam saya pengen ngelepasin ilmu ini. Tapi biasanya kalau ngelepas itu nggak juga 100% itu lepas juga Mas. Karena kan itu kayak apa ya, aura kan, tetap ada nempel. Tetapi yang kita lepaskannya itu sisi daripada keegoisannya gitu. Supaya jangan melakukan hal-hal yang misalnya nanti dia bisa merusak anak orang kayak gitu. Karena kalau pengasihan semar mesem ini itu kalau dilakukan ritualnya kan mendarah daging Mas. Iya, kalau yang dia melakukan ritual sendiri. Beda ya yang kalau kita attunement itu yang kayak kita ijazahkan, kita inisiasi, itu lebih gampang buat untuk ngeberesinya. Tapi kalau dia yang udah memang melakukan tirakatan, berarti kan itu ada bacaan-bacaan yang memang itu nanti sudah masuk ke dalam darah, ke sel-selnya, ke alam bawah sadarnya. Nah itu agak sulit juga dibenerinya. Panjang juga berarti ya. Iya. Terus kalau ini Madam, katanya kalau ilmu begini nih, salah satunya mungkin semar mesem gitu ya. Sejauh mana nih bisa bereaksi? Kabarnya kan kalau ada ilmu yang kalau nyebrang laut hilang lah, atau
akan mempan kayak gitu-gitu. Pantangannya ya. Iya. Nah, kira-kira sebenarnya keilmuan itu ada juga beberapa pantangannya. Nggak boleh misalnya dia makan daun kelor misalnya, karena ada sayur dibuat daun kelor. Ada juga tidak boleh kayak misalnya ngelewatin keranda mayat. Ada juga yang katanya nggak boleh ngelewatin jemuran. Ada sih macam-macam, tergantung ketika mengijazahkannya, mendapat amalannya dari gurunya itu apa gitu. Nah kalau yang di aku Semar Mesem ini sendiri nggak ada pantangannya yang di aku. Kebeneran aku nggak ada pantangan, dia mau nyebrang lautan juga nggak masalah kayak gitu. gitu. Iya nggak ada. Nah biasanya yang ada pantangan itu banyak biasanya kalau pakai hodam sih mas. Oh, madam enggak nih? Enggak, kebenaran semua keilmuan di aku jarang pakai hodam sih. Lebih ngambilnya daya sih. Jadi kan di alam semesta ini kan ada daya yang bisa kita akses. Contoh, kenapa memakai nama Semar? Nah, si Semar ini sendiri kan termasuk salah satu tokoh pewayangan ataupun pamomong. Bahkan dikatakan dia Raja Pulau Jawa. Sebagai seorang tokoh pamomong, ya kita bisa mengakses energi dari beliau gitu, karismanya, kekuatannya, dayanya kayak gitu. Dan kita sendiri pun sebenarnya makhluk super power yang mempunyai daya juga gitu. Jadi daya dari luar diri kita itu kita download, kita akses, terus kita aktifkan dengan daya yang ada di dalam dirinya kita gitu. Nah itu, jadi kalau zaman dulu mungkin cara-cara teknik modern sekarang itu kan orang belum mengerti gitu. Nah contoh nih, madam kenapa usianya segini masih cantik, masih glowing. Nah contoh misal. Apa tuh, Nah Madam? caranya ya berarti kita di dalam diri ini kan punya daya. Daya inner kan inner ya gitu, atau mungkin orang sekarang bisa mengatakan aura, tetapi banyak orang yang mengerti bahwasanya aura itu hanya tubuh luar saja, sementara itu berlapis-lapis sampai ke dalam. Atau di Muslim itu yang mengenal inner fuad itu gitu. Jadi ketika kita ngelihat orang itu, pernah nggak mas kalau ngelihat orang itu kayaknya karismatik banget kayak gitu. Iya, benar. Itu sebenarnya inner fuad yang paling dalamnya itu sudah aktif gitu. Jadi kita bisa mengaktifkan daya pengasihan kita. Nah, kalau daya pengasihan dari dalam ini kita aktifkan dan kita satukan dengan daya yang ada di luar diri kita dengan mengakses energi tokoh-tokoh yang diyakini punya kesaktian. Nah, itu jos. Itu hanya kita main rosok aja itu, Mas. Padahal gitu doang Iya, karena sebenarnya kalau untuk keilmuan tertinggi itu sebenarnya sudah melewati mantra, sudah melewati sarana dan prasarana. Nah kalau orang-orang tingkat keilmuan tinggi sebenarnya mantra itu udah nggak ada, sarana-sarana bunga-bunga pun sebenarnya udah nggak pakai itu. Jadi dia pakai manekung, rosok aja. Pokoknya saya balikkan hati si jabang bayinya siapa, asi-asi, udah jadi gitu. Itu kalau sudah tingkat keilmuannya udah bagus, master lah ya. Itu sudah melewati yang dupa-dupaan, yang mantra apa itu sudah melewati. Dan semakin sederhana keilmuan itu, maka sebenarnya semakin jos sih. Tapi ya itu kan kudu punya batin yang udah terasa lah ya. Kalau masih batinnya kotor-kotor ya susah. Nah medianya untuk ilmu ini seperti apa tuh madam? Apakah foto kah atau gimana cara kerja ilmu Semar Mesem ini nih? Oke, kita kalau media dulu yang kita pakai sebagai praktisi ya, misalnya ada klien datang ke saya memakai Semar Mesem, biasanya memang kita memberikan medianya itu berupa mantra. Terus yang kedua si klien itu sendiri harus puasa 7 hari 7 malam ya kan, puasa muti. Terus yang terakhir itu harus pati geni ya kan. Dan ada mantra tertentu. Terus biasanya ada sarana medianya itu tadi mas, cundrik tadi. Ada cundrik yang kecil itu. Kenapa Semar Mesem harus memakai itu? Untuk menghidupkan daya energi itu supaya hidup dia gitu. Karena terkadang kalau nggak pakai media si klien itu nggak trust, nggak dapat dia. Ya, tapi karena ngerasa oh benda ini
apa namanya, bakal bisa bikin aku berkarisma, asihan, disenangin cewek, ya nggak apa-apa kayak gitu. Dan Hmm. memang si cundrik tadi itu sudah diritualkan sedemikian rupa, powernya sudah diaktifkan, dayanya sudah diaktifkan dengan mengakses tokoh yang memang diyakini bisa untuk sebagai energi asihan di sana. Nah, jadi itu sarana yang dipakai oleh kita. Nah, nanti dari si klien itu sebenarnya itu ya cukup dengan orangnya datang saja sih gitu ke kita gitu. Beda kalau dia minta untuk menaklukkan orang lain, lain lagi cerita gitu. Berarti nggak ada yang bentuknya minyak atau Enggak, apa ya? semerem-mesem kalau di saya nggak pakai minyak, hanya pakai itu aja. Jadi pegangannya itu tadi, cundrik tadi. Itu kalau hilang gimana, Madam? Tapi jarang hilang sih, karena biasanya kalau kalau yang gitu-gitu dijaga-jagain Mas, melebihin Oh, ATM. Biasanya yang gitu-gitu kan udah ditaruh di dompet Mas, di dompet. berarti ada nggak sih emang persyaratan khususnya gitu buat si konsumen atau pelaku ini selain tadi ya ritual-ritual itu gitu? Oke, biasanya kalau klien-klien yang datang ke saya itu kan ada 2 jenis nih Mas. Yang Hmm. pertama mereka datang untuk, belajar, karena saya kan sekarang buka private-private kan buat Hmm. belajar, "Madam saya mau belajar ajian Semar Mesem," ya kan. Hmm. Syarat yang pertama dari si klien itu adalah sehat jasmani dan rohani, Hmm. melakukan ritual itu bukan untuk dendam. Karena misalnya kalau dia melakukan ritual itu untuk dendam, energinya itu suka nggak match gitu. Jadi ya Hmm. memang ya belajar belajar gitu, bukan untuk, "Oh saya entar nyakitin orang," jangan kayak Hmm. gitu, gitu. Itu syarat kalau mau diijazahkan, misalnya dia pengen, ambil ilmu keilmuan bukan jaran goyang ya, Semar Mesem ini Mesem-mesem. sendiri, heeh. Tetapi kalau misalnya ada klien yang datang ke kita itu misalnya, "Madam, saya itu pengen, Terima apa, bersih. terima bersih. Ada satu cewek tuh yang pengen saya guide," ya udah cuma fotonya aja sih. Foto, tanggal lahir orangnya ya kalau bisa ya bintinya sih, nama orang tuanya, udah itu aja. Berarti yang belajar itu dipelajari untuk apa biasanya? Maksudnya dia praktisi juga gitu, Madam? Apa Ada banyak? beberapa praktisi juga sih yang belajar ke aku tapi nggak boleh sebutin namanya ya. Ada Oh. beberapa praktisi juga yang belajar pengasihan ke saya itu. Jadi dan klien sekarang kan udah banyak yang gini Mas, saya pengen belajar juga gitu. Karena kan pengasihan Semar Mesem ini kan sebenarnya nggak hanya untuk cinta kan. Kan dia juga bisa untuk pekerjaan, bisa Ya. untuk bisnis. Nggak hanya untuk cinta, kalau jaran goyang itu ya murni memang untuk cinta. Emang kalau belajar itu prosesnya berapa lama tuh, Madam biasanya? Proses di saya itu kalau belajar ajian Hmm. ini setiap klien berbeda-beda. Karena suka gagal di puasanya sih Mas. Oh Jadi kan gitu. kadang ada orang kerja hari kelima gagal. Atau kadang pas di hari pati geninya itu loh yang terakhir itu suka gagal, suka gitu sih. Akhirnya ya udah Madam saya terima bersih aja. Jadinya begitu. Berarti kurang ini ya, kurang serius tuh berarti kah? Kan nggak gampang Mas, buat Oh, buat jadi dukun juga dulu saya gila dulu gitu. Lah iya nggak gampang oh gitu. gitu. Iya dulu kan kurus badannya nggak kayak gini, masih Oh, tapa-tapa dulu. Kita oh, pikir dulu memang harus kayak gini gitu ya. Kalau zaman sekarang kan keilmuan itu udah bisa kayak gini diinisiasi. Kalau zaman dulu kan bener-bener ya zaman dulu saya kalau puasa 40 hari muti ya 40 hari sampai sampai pingsan-pingsan kayak gitu. oh gitu. Ngelakonin gitu zaman-zaman kayak misalnya bertapa di goa umur saya 27 apa masih zaman-zaman gila lah dulu gitu. Jadi praktisi belum banyak, belum ada YouTube-YouTube kayak gini Mas, belum ada. Jadi keilmuan itu dulu benar-benar masih secret ya, maksudnya masih disembunyikan kayak gitu. Nyari Oh, guru juga kan susah. Jadi kalau orang sekarang datang ke kita pengen diisi ajian Semar Mesem ini, puasa 7 hari dia udah bilang, "Wah, nggak kuat nih," gitu. udah ya maksudnya nggak kayak orang dulu ya. Iya, kalau Oh, saya dulu itu 40 hari, 40 malam itu kan ya hanya nasi sekepel sama air itu ngejalanin. Yang kayak sampai puasa seminggu nggak pakai lampu.
apa puasa muti terus gak ada lampu itu udah ngejalanin kayak gitu. Hanya di rumah satu kecil nggak ada orang ya itu ngejalanin zaman-zaman dulu umur-umur masih 30 tahun. Kalau saya bilang mah zaman gila ya dulu ya. Jadi kalau ketemu teman-teman yang dulu kita kayak masih bertapa-tapa di makam-makam, di goa-goa ya ketawa sih gitu. Maksudnya ngelewatin gitu. Berarti ada perbedaan ya ilmu dulu sama Oh sekarang beda. gitu. Nah coba ya Mas sebagai seorang host di apa Kupas Mistis pasti kan banyak bertemu dengan inilah praktisi. Ya. Lama-lama kan Mas juga bisa nilai oh ini praktisi ada isinya. Oh ini enggak. Ini cuma ngomong-ngomong aja. Oh ini cuma ngomong-ngomong. Lama-lama ngerti sendiri gitu. Karena power seseorang itu nah ketika kita tampil di televisi seperti ini pun power itu bisa dirasa orang. Jadi ini ada ilmunya, ini ada powernya, ini ada dayanya. Itu tuh ketika orang nonton kita juga gini, itu orang bisa tahu kayak gitu. Tuh memang kalau ilmu batin itu dahsyat karena ilmu batin tidak melihat memakai kacamata ini. Dia pakainya harus mata goib ya, mata ketiga. Alam bawah sadar ya. Iya. Tapi ini kalau sudah mengikuti nih ya cara-caranya, ritual-ritualnya gitu. Ada nggak sih kemungkinan ilmu ini gagal gitu? Ada. Itu kira-kira kenapa, Madam? Iya, karena gagalnya itu gini sih Mas, ketika dia puasanya itu nggak benar-benar memang tekun gitu. Jadi ya puasa-puasa aja gitu. Ya maksudnya yang penting aku lulus aja gitu puasa gitu. Bukan benar-benar memang yakin 100% mengamalkan ilmu semar mesep ini. Jadi yakin dulu, 100% yakin dulu. Nah kalau yakin pasti cepet Mas. Cepet. Kalau saya dulu ngamalin ilmu bisa yakin bukan 100%, 1000%. Karena dulu hidup sakit. Jadi hidup sakit, hidup susah harus benar-benar bisa nih gitu. Jadi ya karena keadaan jadi memaksa kita yakin bisa gitu. Nah kalau zaman sekarang kan karena memang ya Dia ada nggak yang berangkat dari pengen-pengen situ ya. aja, Iya. beda kan dengan kita Penasaran zaman doang dulu. gitu. Kadang penasaran aja nih, pengen nih coba-coba ini. Kalau zaman dulu kita mengamalkan ilmu itu pengen ilmu asihan aja saya itu kan saya bilang dulu 40 hari sekepel gini doang itu kebayang nggak sih gitu. Terus satu hari itu ritualnya 4 waktu ya. Itu kan kalau waktunya kejawen itu kan 4 ya. Kalau kita pakai agama 5 waktunya. Nah, kalau zaman dulu bener-bener emang ritualnya gitu, dijalani, dilakoni karena keadaan gitu. Kalau zaman sekarang kan beda, Mas. Hanya karena sakit hati sedikit datanglah ke dukun. Yang lain lagi tuh. Cinta ditolak. Motivasinya beda. Iya, dukun Jadi bertindak beda. harus sama keyakinannya ya. Nah makanya kan ya maaf kayak oknum-oknum praktisi dulu sama sekarang kan beda Mas. Kayak di sosial media di TikTok itu kan banyak sekali praktisi gitu. Tapi yakin bisa kan gitu. Oknum lah ya. Iya oknum lah kan jadi tapi sah-sah aja karena sekarang juga zaman udah canggih gitu. Mungkin nanti 10 tahun ke depan udah beda lagi nih cerita apa ritual-ritual ini udah beda lagi nih Mas. Berarti emang terus diperbarui ya. Iya harus upgrade kitanya. Tapi walaupun keilmuan itu kita upgrade dengan metode sosial media, tetapi kan rasa itu kan tetap harus kita pelihara gitu. Itu yang bisa membedakan lah ya. Iya, dan saya sampai sekarang walaupun saya hidup modern, banyak orang bertanya di sosial media saya, misalnya tiba-tiba ngeliat saya main golf, toto tiba-tiba di story saya udah dupa, udah bunga, udah jeruk kan ada yang DM juga yang gini, ih madam serem banget gitu, maksudnya mungkin tiba-tiba kok tadi modern kok sekarang tiba-tiba kok serem banget kata saya sebenarnya nggak serem ada filosofi jadi semua keilmuan itu kenapa memakai bunga itu ada filosofi, kenapa memakai dupa ada filosofinya. Kenapa memakai mantra ada. Kita pakai mantra ya karena tidak semua keilmuan itu kita kuasai seperti batin ya. Tinggal rasonin jadi. Kan nggak semua keilmuan itu begitu. Masing-masing punya pakem tersendiri. Mungkin kalau pakai mantra itu biar fokus juga kali ya. Ya ada. Tapi saya
dulu pakai mantranya itu banyak, tapi nggak tahu ya. Semakin kesini mantranya nggak terlalu banyak. Malah sekarang ya lebih suka kayak menekung, rasanin mantra sedikit. Malah itu yang berhasil. Kalau saya lakukan kayaknya kayak gimana banget, malah kadang itu malah nggak takrib kayaknya. Oke. Nah kalau ritual khususnya ada nggak sih Madam di luar yang tadi gitu? Misalnya di ujungnya tuh seperti apa gitu untuk dapatkan ilmu semar mesem ini. Dan pertanyaannya nih, kan ilmu ini sangat ini nih agak dahsyat ya, Iya, ganas dahsyat. gitu. Katanya ada yang mempelajari ini atau mau melepaskan ini bisa nyampe gila gitu. Itu Iya, gimana itu tuh Madam? benar. Jadi gini, kan saya bilang setiap keilmuan itu kan ada perjanjian yang kita ucapkan ketika inisiasi. Nah, ilmu ini untuk apa? Jangan dipergunakan untuk yang tidak baik. Pasti kan semuanya bilang, oh Madam untuk yang baik kayak gitu. Nah, ketika misalnya mereka sudah melakukan ritual, sudah semuanya beres, biasanya kan nanti akan ada inisiasi, baik dari secara datang atau dari jarak jauh. Jadi ada inisiasi yang emang saya ngebuka lah hijab ya kan. Ada treatment inisiasi yang harus saya lakukan kepada klien untuk mengaktifkan powernya, dayanya, mengangkat ininya juga kan karismanya, auranya kayak gitu. Nah, biasanya kan ada energi saya yang saya titipkan di situ. Jadi kalau misalnya dianya yang macam-macam dengan ilmu itu, ya energinya bisa saya tarik lagi. Ketika saya bisa menginisiasi, saya bisa menciptakan, saya bisa inisiasi, ya saya bisa narik lagi dong gitu. Kayak model WA udah diinstal, di-uninstall dari jauh bisa. Oh gitu. Iya, bisa sih Mas. Mau di-uninstall. Saya kan nggak ngilmu. Gak ngilmu gitu. Nih bagaimana nih kalau misalnya buat saya nih orang awam ya gitu, untuk nggak terkena ilmu pelet nih atau pengasihan ini gitu, ada nggak sih maksudnya selain kita taat beribadah gitu, cara-caranya gitu? Cara-caranya sebenarnya stay di ini sih, kayak misalnya jangan suka bengong gitu. Oh gitu. Iya, jadi misalnya kita menyadari gitu, bahasa edukasinya apa ya, self awareness. Jadi lebih aware, jadi sadar akan aku Madam Louis, aku lagi duduk di sini, aku lagi diwawancara Mas gitu. Berkesadaran sih. Lebih berkesadaran. Jadi sadar bahwasanya ya kita percaya ada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya selalu sertakan Tuhan gitu dalam setiap aktivitas, bahkan dalam saya duduk begini. Ada beberapa klien yang suka nanya begini, Madam kan suka mantra-mantra, kenapa suka ngomongin Tuhan sih? Ada yang suka gitu. Nah saya bilang, apapun yang dikerjakan, mau itu kita pakai mantra, mau itu pakai kita sarana, tetap Tuhan itu kan berperan Mas dalam mewujudkan semua doa-doa kita itu agar dijabah gitu. Iya. Jadi ya supaya kita nggak terkena ajian-ajian ini, ya itu sering-sering ingat Tuhan. Bahkan dalam hal bernapas, duduk gitu, sering-sering. Jadi ya banyak orang merasa kalau meditasi itu harus gini, duduk. Kayak saya tadi sepanjang di jalan mobil itu olah nafas. Jadi tetap asma Allah itu nama-nama kita yang rasa memang bisa membangkitkan sisi kerohanian kita itu kita sebut gitu. Jadi doanya nggak mesti kita ke masjid, ke gereja, ke mana gitu. Dalam duduk juga bisa kan. Berarti ini kalau menurut Madam bisa berjalan beriringan ya? Bisa. Kan orang suka merasa kalau agama dan spiritual tidak bisa sejalan. Iya. Karena mereka tidak mau menerima edukasi atau pemahaman baru. Itu sih. Kalau aku gitu. malah sejalan. Ketika aku menjadi seorang dukun, malah aku lebih dekat dengan Sang Maha Pencipta gitu. Cuma Sang Maha Pencipta dalam ranah aku dan orang lain mungkin kan konteksnya agak berbeda. Walaupun aku muslim, tetapi kan pemahaman ketuhanan seorang Madam Louis dan ketuhanan orang lain kan berbeda gitu. Tetapi ketika aku menjadi dukun, malah aku lebih dekat dengan Tuhan
dalam konteks pikiranku itu loh. Malah dulu aku nggak terlalu ingat Tuhan saat aku belum jadi dukun. Tapi ketika udah menjadi seorang praktisi, aku percaya bahwasanya kekuatan Sang Maha Pencipta itulah yang membawa saya sampai pada posisi ini gitu. Jadi labeling saya sebagai praktisi ini hanya labeling sih, dikasih Tuhan satu gift, kebisaan kayak gitu. Jadi semua klien pun saya selalu bilang, mantra apapun yang kamu baca, mau ilmu apapun itu, ya dalam setiap mantra itu sertakan Tuhan. Itu selalu saya katakan itu. Makanya mereka suka bertanya, kok Madam selalu ngomongin Tuhan sih kalau misalnya ngasih tahu tentang mantra kayak gitu. Karena ya kita harus percaya gitu. Itu kekuatan apapun itu nggak bisa mengalahkan kekuatan Sang Maha Pencipta itu. Ya nggak usah Sang Maha Pencipta lah, kekuatan alam ini aja dahsyat banget kok gitu. Bahkan semua keilmuan itu, pengasihan apapun itu kan urusannya ke ilmu alam sih Mas. Iya dong, kan by energi jatuhnya. Iya. Ya panjang nanti ceritanya Mas. Iya, maksudnya ternyata bisa gitu. Bisa. Ternyata memang seperti itu jalannya gitu. Bukan berarti harus ngejauh dari agama gitu kan. Iya, kan banyak sekali sih orang, makanya kan ada kayak stigma yang kayak semar mesem itu bacalah di komen-komen YouTube atau apa. Ini ilmu hitam, ujaran goyang ilmu hitam, semar mesem. Sebenarnya bukan ilmunya yang hitam gitu. Yang mengamalkannya dipakainya untuk apa? Gitu lah. Sekarang pertanyaannya, banyak kok keilmuan memakai ayat-ayat Al-Qur'an ya kan, banyak ya. Ya kan, ya mohon maaf ya mungkin nggak enak ngomongnya ya. Artinya ya banyak lah gitu. Jadi bukan tentang keilmuannya yang hitam, tetapi yang mengamalkannya mau untuk kebaikan apa enggak gitu ya, jadinya jadi ilmu hitam gitu. Oke Madam. Terakhir dong, boleh pesan-pesan buat sobat kumis di rumah nih. Masalah mungkin seputar yang tadi kita bahas apa. Semar mesem. Iya. Nah, buat teman-teman yang di rumah, apabila pengen mengamalkan ilmu semar mesem ini, cuma pesannya sih amalkanlah ilmu ini hanya untuk kebaikan, jangan dipakai main-main. Terus kalau mengamalkannya yakin dulu gitu, yakin bahwasanya ada kekuatan di luar diri kita, kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menciptakan semesta ini, yang ikut berperan di dalamnya. Jadi pergunakanlah keilmuan ini untuk kebaikan. Amin. Baik, ya. Demikianlah obrolan seputar misteri kita dengan Madam Louise sebagai para psikolog sekaligus konsultan spiritual. Semoga ada hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari obrolan ini. Sekali lagi Madam, terima kasih udah mau mampir di Kumis. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Dan terus update Kumis di Kupas Mistis setiap malam Jumat di YouTube Dunia Lain Transvision atau Transvision Official, karena selalu ada Kupas Mistis di setiap episodenya. Saya Oik undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kumis.